Kasihan aku nengok kau. Tengok dulu muka itu. Oh iya. Gak capek kau Justru gitu aku kerjamu. Justru aku Aduh. lebih kasihan nengok kau. Kok bisa-bisanya kau menguatkan keluar dari selangkangan? Tengok dulu. Apa kamu pun gak ada kau ganti itu Kenapa? terus 1 hari live. Aduh. Iya, aku Kasihan 1 hari kau. live. Gila kau. Kasihan ya. Aku justru lebih kasihan Mana bersama kau kamu. masuk Kok surga bisa-bisanya kok menuhankan yang keluar dari selangkangan? Coba ceritakan sama saya. Gimana awalnya kamu bisa menuhankan yang keluar dari selangkangan? Coba ceritakan. Maksudku mandi dulu kau. Kok maksudku? Coba ceritakan kepada saya bagaimana saya ini dokter saraf. Jadi kamu harus cerita dulu bagaimana kok bisa kamu menuhankan yang keluar dari selangkangan. Itu kayak mana ceritanya? Coba ceritakan dulu biar saya tahu resep Maksudku itu urusan pribadi masing-masing. Ya, mandi dulu kau. Kasihan aku nengok kau. Urusan pribadi. Oh, Mandi dulu ya. Tolonglah dulu mandi. Oh, alhamdulillah aku sudah mandi. Aku sudah mandi, tapi aku belum. Memang aku belum mandi sih bareng sama Tuhanmu. Pengen sih mandi bareng sama dia. Aduh. Gimana lo? Ya, siapa tahu kalau mandi sama Tuhanmu kan biar bisa kok elus-elus, biar bermanfaat kelaminnya. Soalnya kok punya Tuhanmu maha kuasa tapi punya kelamin gak bermanfaat. Murah kali kau. Mandi dulu kau. Sekarang aku tanya dulu. Apa manfaat kelamin Tuhanmu coba? Apa manfaat kelamin Tuhanmu coba? Mandilah dulu kau. Apa manfaat kelamin Tuhanmu? Gak ada bahasan itu. Bahasan kayak Apa mana cari manfaat makan, kelamin kayak mana Tuhan? kerja, Dia kayak kan mana 100% manusia. tidak dibahas. 100% Gimana cara berbuat baik. 100% manusia. Dan kemanusiaan itu punya Bahasmu pun aneh-aneh Tuhan. Udah kejang, udah. Turun. Kenapa sih pada panas? Haredang. Panas. Oke, silakan Valencia. Itu tema kita bilangnya 31 nomor 35 sampai 40. Valencia. Aku tidak ada di sini membahas apa-apa. Terus ngapain naik? Minta naik ngapain? Aduh, jaringan 1 giga. Aduh, kenapa sih Oten? Kenapa sih Oten pada miskin-miskin jaringan 1 giga? Beli kota dulu Mbak Valencia, beli kota dulu. Kota 3 giga lah minimal, paling sedikit 3 giga. Kotaku banyak, jaringannya yang susah. Oh, jaringannya susah. Oh, berarti harus ini beli wifi dulu, beli jaringan dulu. Kenapa sih kalian asal dikit-dikit membahas agama kami? Di Ya, situ karena maunya kami kalian bikin suka. aja Al-Quran yang isinya ini selesai itu aja. Kalian gak usah Kok panas, santai, jangan panas. Ya panas lah kami Santai. dengarnya. Seandainya kalian agama Iya. kalian digituin kayak mana? Memang agama kami udah digituin, gara-gara agama kami digituin makanya kami bahas di sini agama kalian. Gak perlu kalian bahas agama kami. Loh, Mau kok apa giliran pun ini itu gak gak perlu? perlu. Lah kan saudara imanmu di luar, jadi kami membalasnya di sini. Kok ngamuk? Apa? Yang mana iman kami yang membawa agama kalian? Itu sih Itu nikahnya banyak itu kayak saudaramu loh. kalian itu. Saudaramu membahas Nikahnya agama itu selalu kami membahas banyak. agama ke-Kristen, tidak pernah Kok mengapain agama ngamuk? Islam. Jadi kalian Islam itu Kok membahas agama ngamuk? kalian. Santai. Weh. Santai. Ya kamu lah. Jangan. Kalian Ya dikit-dikit udah, bahas San. agama kami. Ya Tuhan kan Yesus kalau kamu kami. nggak suka, kalau kamu nggak suka, coba kamu suruh dulu stop saudara iman kamu itu tidak bahas agama kami. Membicarakan Siapa? ayat-ayat palsu, si Kiamat, si Mikana, si Agatha, si Nikah Bogor. itu membahas agama kami. Tidak ada membahas Di agama mana dia kalian. membahas agama kamu? Jelas-jelas si Mikana mengatakan Yesus itu adalah Allah. Allah itu bahasa kami. Seharusnya dia bikin Yesus adalah Elohim. Ya udah. Allah itu bahasa kami. Seharusnya dia pakai gini. Yesus adalah Elohim. Baru paten. Kami nggak akan membahas agama kalian. Baru paten. Itu udah memang dari sananya Nah, sudah makanya bilang kenapa Allah. kalau kalian Allah. tidak kalau kalian tidak mau dibahas agamanya, berhenti menggunakan kata Allah itu.
Ya, Tuhan kalian itu bukan Allah, Tuhan kalian itu Elohim. Bilang Elohim sama itu adalah yang menulis Elohim itu Alkitab adalah itu, gelar Yesus yang ini. sifatnya jamak. Jadi Yesus boleh tidak dibilang Elohim? Ya boleh, karena Yesus Hamasiah itu seorang rabi, bukan seorang Tuhan, bukan. Ya, makanya kenapa boleh gak digelari Jadi hanya Elohim? karena Seorang kayak gitu rabi kalian boleh menghina agama digelari kami. Elohim. Dan yang harus kamu tahu bahwa Yesus Hamasiah itu diutus untuk orang-orang Bani Israel, bukan untuk Kristen. Makanya Kristen itu tidak akan paham siapa itu Yesus Hamasiah yang oleh orang-orang Yahudi sendiri ditolak Ya kemesiasannya. memang kami tidak Boro-boro disembah kami tidak jadi paham Tuhan, tentang Bu Alkitab kalian, Boro-boro tentang disembah aturan jadi Tuhan. kalian. Sekarang pertanyaannya, Kristen itu siapa? Datang dari mana? Siapa yang pertama kali menyebut? Dan kapan? Ayo, di dalam kitab kamu ada. Kalau kamu baca, kalau kamu suka baca kitab kamu akan tahu Kristen pertama kali disebut di mana, oleh siapa, dan kapan waktunya. Itu nggak perlu, kan udah Lah, kok aku nggak bilang perlu? mau apapun Gimana isi. ajaran-ajaran agama kamu bilang nggak perlu? Makanya Itu ajaran kalian agama itu kami, menyembah cuma Tuhan kami yang siapapun. tahu, nggak perlu Kadang-kadang kalian tahu. menyembah Yesus, Yang kadang-kadang perlu menyembah kalian Allah, tahu itu kadang-kadang agama kalian, menyembah Sang Al-Quran Yang Widi. kalian. Ini kurang ajar ajaran Kristen itu. Ajaran kurang ajar. Bagus Orang kamu bilang disebut-sebut kayak jadi gitu ya. Yesus. Itulah kurang ajarnya kalian, karena kalian tidak tahu isi kitab kalian apa, pengajaran Kalian Yesus kurang apa, ajar. bagaimana Jangan pengajaran bilang Kristen Yesus. itu kurang ajar. Itulah kalian. Jadi makanya kata-kata kitab kalian nih, kalian ini disebut umat-umat yang botol. Kalian ini disebut orang-orang yang bodoh karena Kristus. Karena Kristus sendiri 320 Ini kali menyebut dia bahas utusannya, agama. kalian sembah dia Bahas jadi di Tuhan. Musia. Makanya Yesus bicara Bahas di dalam agama 2 Kristen. Yohanes pasal 1 ayat ke-7. Siapa itu pendusta dan anti Kristus? Mereka yang menyangkal Yesus itu Itulah manusia. intinya Karena kalian memaksa Yesus itu harus jadi Tuhan, harus jadi Allah, harus jadi pencipta. Sejak kapan? Apa yang sudah diciptakan Yesus? Saya tanya. Yesus pernah menciptakan apa? Satu batang pohon toge pernah? Jangan dulu menciptakan manusia. Jangan dulu menciptakan kabur. Kabur. Kalau dibawa dalil kabur. Nggak bakalan pintar ya. Kalau kamu belajar kabur-kaburan gitu, kamu nggak bakalan pintar. Nggak bakalan pintar kalian. Kalau cara kalian belajar, kalian kabur. Pada saat diperdengarkan apa yang menjadi pengajaran Yesus yang tertulis di dalam Bible, wah kalian langsung kepanasan. Menyala abangku. Ya kan? Pada saat kalian diperdengarkan, disampaikan ajaran-ajaran Yesus, menyala abangku, kepanasan kalian. Kabur. Coba pelajari isi kitab kalian. Jangan cuma diketekin doang, bau ketek nanti kitab kalian. Dibaca isinya seperti apa, terutama pengajaran Yesus. Karena manusia konon katanya kalian pengikut Yesus. Kalian tidak pernah mengklaim kami ini pengikut Paulus. Padahal sebetulnya 85% di dalam kitab kalian adalah surat-surat Paulus. Surat Yesus, pengajaran Yesus paling 12%. 12% pun dianggap sampah sama kalian. Yesus yang bicara. Yesus bicara di dalam Yohanes 5 ayat 43, aku datang dengan nama Allahku, tetapi kalian tidak menerimaku. Tetapi jika ada orang lain datang membawa namanya sendiri, kalian menerimanya. Siapa yang Yesus maksud membawa namanya sendiri? Di dalam 1 Korintus pasal 30, di dalam Korintus pasal 30 ayat ke-1. 1 Korintus, aku Paulus yang berani terhadap kalian jika tidak berhadapan muka dengan kalian, tetapi tidak berani terhadap kalian jika berhadapan muka dengan kalian. Pengecut bapak kalian itu. Ya, Paulus itu pengecut. Iya kan gini guys. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin mengikuti segala keinginan bapakmu itu. Ya. Dia adalah pembunuh dari sejak semula, pembunuh jemaat Allah dari sejak semula. Di dalam hidupnya tidak ada kebenaran karena pada saat dia berbicara dia selalu berdusta. Dan apa yang dia sampaikan bukan berasal dari firman Tuhan. Itu semua digenapi oleh diri Yesus. Di dalam 1 Korintus 45, itu si Paulus mengaku bapak bagi kalian. Di dalam kitab kalian juga Paulus dengan berkobar-kobar dengan di dalam Kisah Para Rasul, ya. Paulus itu membunuh jemaat-jemaat Allah, makanya hidupnya ya jadi residivis, keluar masuk penjara. Nah, surat-surat 14 surat-surat Paulus itu ditulis pada saat si Paulus ada di dalam bilik penjara. Ya, itu banyak ayatnya di dalam Bible. Coba kalian baca di dalam 1 Korintus di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 1, Galatia 1:12, Galatia 2:20, Galatia 22. Itu Paulus itu hidup di dalam bui, residivis, keluar masuk. Karena apa? Kerjaannya ya kayak begitu.
apa ya, jadi jagal. Tahu kalian jagal kan? Ya, membantai jemaat-jemaat Allah. Makanya keluar masuk penjara. Coba kalau kalian tidak percaya, buka di dalam kitab Wahyu pasal ke-5. Bagaimana dia disidang di hadapan Felix, ya. Dikatakan si Paulus ini oleh orang-orang Yahudi, dia ini adalah penyakit sampar yang membuat kekacauan di kalangan Yahudi yang beradab di dunia. Coba baca kalian. Makanya kalian punya kitab dibaca. Biar tahu gitu loh, biar pintar kalian. Siapa yang kalian sembah? Paulus. Siapa yang kalian ikutin ajarannya? Paulus. Ajaran Yesus Tuhan dari siapa? Dari Paulus, bahwa Kristus harus mati supaya jadi Tuhan. Pret. Ya. Ajaran siapa? Apalagi ajaran si Paulus tentang ketuhanan Yesus. 2 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja yang daripadanya kita dijadikan, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus yang baginya kita hidup. Nah, siapa yang mengajarkan ajaran Yesus Tuhan? Paulus. Pernah nggak Yesus ngajarin Yesus Tuhan? Tidak. Yesus 320 kali di dalam Bible kalian mengatakan dia hanyalah utusan. Bapak lebih besar daripadaku. Mengapa engkau menyebut baik? Karena hanya ada satu baik, yaitu Bapakku yang ada di sorga. Nggak ada. Yesus mengajarkan dia Tuhan, apalagi dia menciptakan langit dan bumi. Nggak ada. Mencret kan kau Aris? Terpukau nggak lu? Pada saat gue menyampaikan bagaimana isi Bible kalian, ternyata gue jauh lebih memahami isi kitab kalian. Makanya ayo naik, yang bisa menumbangkan Michan pada saat Michan berbicara tentang isi kitab kalian dan menjelaskan siapa itu Yesus. Saya berhenti debat. Saya berhenti jadi kristolog. Nggak ada suara. Oh sengaja, lagi telepon. Kayak gitu loh. Kurang jelas apa lagi pengajaran Yesus yang kalian bangkang sendiri. Baca kalian Yohanes 5 ayat 30. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Bahkan sekalipun Yesus yang bersaksi, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, bukan bersaksi atas nama Bapa, kata Yesus apa? Maka kesaksianku itu tidaklah benar. Ya silakan Asni, kalau misalkan beda silakan naik. Kita akan buktikan, kita akan buka datanya. Silakan naik. Kalau misalkan yang Michan sampaikan itu tidak benar, ya silakan naik. Betulkan sama kamu Asni. Naik aja, nggak apa-apa. Michan tidak segarang apa yang kalian pikir. Kalau misalkan mau diskusinya baik-baik pakai data, ayo naik. Ya, kecuali sama yang menghujat. Oh, nggak ada ampun kalau sama penghujat. Silakan Asni, sepertinya Asni beretika dan dia ada ilmu ya. Silakan Asni naik. Asni Sitorus, silakan naik. Silakan, Dek Asni, Ibu Asni, Kakak Asni, siapapun boleh naik, silakan. Kita bicara tidak akan keluar dari apa yang menjadi pengajaran Yesua ya. Kita akan berbicara berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab kalian. Tapi kalau aku lebih suka menggunakan pengajaran Yesus karena luar biasa pengajaran Yesus itu. Kalian iri ya kami sebut Tuhan. Nah itu suruh siapa? Luar biasa. Ada lagunya. Habis olahraga kelaparan. Oh masa Indomie Haji Yesus datang, Haji Yesus datang. Haji lapar. Haji Yesus datang. Ayo kita cuma perempuan loh di sini, berdua perempuan, masa sih kalian keroyokan nggak berani tuh? Banyak oten di bawah nggak ada satupun yang punya nyali. Biasa di luar kali. Karena kalau sama orang yang asumsi kayak yang tadi muter-muter capek kitanya, ini kan dikasih perpuluhan kagak, capek loh. Ayo Nel.
Ayo. I love Jesus. Kamu